Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali kita akan beribadah bersama, kita mau dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa. Mari satukan hati. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang mengasihi kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami kembali akan mendengar firman-Mu. Tuhan kiranya mengurapi hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat setiap kami yang mendengar. Dan biarlah setiap yang mendengar boleh diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentunya saat ini kita merindukan bahwa kehidupan kita semakin hari semakin mengalami satu peningkatan, satu keberhasilan, satu kebahagiaan dan kesuksesan di dalam kehidupan kita, ya. Tidak ada satupun di antara kita yang mau hidupnya makin hari makin terpuruk, makin mengalami kegagalan, kerugian dan sebagainya. Ya, pada intinya setiap orang ingin hidup sukses, berhasil dan menang di dalam setiap menghadapi persoalan hidup. Sebagai anak Tuhan, kita tidak selalu bahwa perjalanan hidup kita itu selalu mulus. Nggak ada hambatan, nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Tetapi kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang terus menopang dalam hidup kita, menyertai kita, dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya akan berikan tema yaitu sukses dalam menjalani kehidupan. Ya, Bapak Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa setiap kita mau sukses. Banyak orang yang mengira bahwa kesuksesan itu apabila dia adalah orang yang berpangkat, orang yang kaya raya, orang yang sukses, yang senang, yang bahagia itu orang yang punya posisi atau jabatan yang baik, ya, punya keluarga yang utuh dan sebagainya. Itu mungkin hanya salah satu di antaranya, Bapak Saudara, ya, tapi sebetulnya tidak demikian. Ada yang mengatakan kunci bahagia atau berhasil itu jika kita memiliki dua hal, yaitu good looking and good reckoning. Nah, ya, ini istilah-istilah yang sekarang sedang marak. Ternyata ini juga nggak menjamin. Karena apa, Bapak Saudara? Orang yang berpenampilan ganteng, ya, punya wajah yang ganteng, punya tubuh yang atletis dan sebagainya, nggak menjamin hidup rumah tangganya bahagia. Demikian juga wanita cantik, putih, mulus, ya, punya posisi dalam dunia bisnis, pekerjaan, tapi juga ternyata tidak menjamin mereka sukses atau bahagia. Ya, kemudian juga orang menyangka kalau dalam rekeningnya uangnya banyak, ya, banyak uang, ya, dompetnya tebal, itu pasti bahagia, pasti dia orang sukses. Ternyata tidak juga. Buktinya, ya, kalau sudah ada good looking and good reckoning, ternyata masih juga ada yang mereka berpisah, bercerai. Mereka juga ada yang
nggak bahagia, malah bunuh diri, padahal uangnya banyak. Jadi apa sebenarnya? Ya, dan bagaimana orang bisa mengalami sukses dalam perjalanan hidupnya? Ya, tidak boleh tidak. Kita sebagai anak Tuhan, mau sukses, mau bahagia dalam menjalani hidup, harus hidup memiliki Kristus di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Harus menempatkan Kristus menjadi prioritas di dalam hidupnya. Jadikan dia nahkoda dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam hidupmu. Jadikan dia sebagai pemimpin yang menuntun, mengarahkan dalam hidup kita. Ya, ini supaya kita berhasil. Bapak Saudara, sebelum saya menjabarkan beberapa hal, ya, bagaimana supaya kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan, mari kita simak dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung atau sukses. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk bisa meraih kesuksesan dan keberuntungan itu Bapak Saudara, diperlukan sikap yang hebat, sikap yang berani. Nah, mau sukses, mau berhasil dalam perjalanan hidupmu, harus menjadi orang yang punya keberanian. Di antaranya apa, Bapak Saudara? Pertama yaitu berani menghadapi tantangan. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita, orang yang masih hidup, itu tidak bisa tidak harus mengalami apa yang namanya tantangan, ujian. Dan itu harus dialami setiap hari. Kadangkali orang mengatakan, oh bersyukur hari ini persoalanku sudah selesai. Tapi saya berpikir sudah selesai, ternyata masih ada lagi datang persoalan yang baru. Ya demikianlah Bapak Saudara, memang ini namanya hidup ya. Jadi kita tidak akan terlepas apa itu namanya tantangan ya. Tantangan itu kadangkali membuat seseorang bisa menjadi takut, khawatir, gentar, bahkan bisa merasa takut rugi, takut kurang mendapatkan dukungan, takut gagal. Ya, tantangannya itu takut gagal. Nah, penolakan apa sih sebetulnya? Kenapa penolakan itu juga merupakan tantangan? Penolakan itu bisa berawal juga dari keluarga sendiri, lingkungannya, ya. Takut gagal juga berawal dari kurangnya gairah, ya, untuk maju, ya, serta lemahnya keinginan untuk melangkah. Jadi dalam mau mencapai sesuatu, ya, mau mengupayakan sesuatu, selalu ada ketakutan, ragu-ragu, khawatir. Jangan-jangan nanti saya dimusuhi, jangan-jangan saya akan rugi, ya, dan sebagainya. Nah, kalau ini kita nggak singkirkan tantangan ini, kita nggak berani menembus segala tantangan yang ada di depan kita, jangan bermimpi kita dapat berhasil dalam menjalani hidup. Ya sudah, berdiam diri, tidur saja, karena nggak berani menghadapi tantangan. Mari
Saya akan bacakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Ini Bapak Saudara. Jadi mari kita hadapi setiap tantangan apa saja yang ada di depan kita. Ya, mungkin tantangannya itu suara-suara yang tidak mensupport kita, suara-suara yang melemahkan, suara-suara yang mengkritik tapi bukan mengkritik untuk membangun, tapi untuk menghancurkan. Ya, mungkin itu. Jangan kita langsung menjadi lemah dan menghentikan langkah kita. Tapi mari kita tetap bertahan, tetap maju. Kemudian yang bagian kedua Bapak Saudara yaitu bermental positif. Orang yang bermental positif tidak akan peduli dengan besarnya dan banyaknya rintangan-tantangan yang ada di dalam hidupnya yang menghadang di depan. Karena apa Bapak Saudara? Ya, anggaplah bahwa rintangan itu seperti musuh yang ingin menyerang kita. Tapi kita harus memiliki roh yang kuat. Karena Allah tadi seperti dikatakan sudah memberikan roh, bukan roh yang ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan suatu keberanian, ya. Kemudian seperti ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b itu dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada ya di dalam dunia ini. Bersyukur Bapak Saudara karena kita punya Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang luar biasa sehingga kita sanggup menghadapi persoalan seberat apapun. Ya, ada satu contoh orang yang memiliki mental yang positif itu seperti apa? Ya, yaitu di dalam Alkitab. Saya akan memberikan salah satu contoh yaitu mengenai Daud. Ketika Daud harus melawan Goliat, Bapak Saudara. Kalau dia nggak memiliki mental positif dan roh yang menyala-nyala dalam hidupnya, dalam hatinya, maka dia nggak akan berani menantang si raksasa Goliat. Waktu itu tentara Israel pun sudah ciut hatinya begitu melihat raksasa yang besar itu. Ya, karena dia nggak mau serangan secara bersamaan. Istilahnya secara kerebutan, dia ingin berhadapan satu lawan satu. Ya tentunya mereka nggak ada yang berani karena raksasa ini tingginya itu 6 hasta. 1 hasta itu kurang lebihnya 45 cm. Berarti dia itu kalau diukur sekarang ini dia adalah orang yang memiliki itu lebih 1 jengkal. Berarti dia itu kurang lebihnya 3 meter tinggi badannya, belum besarnya Saudara. Nah, disitulah Daud tampil. Saudara-saudaranya yang sudah menjadi tentaranya Raja Saul waktu itu, ya, dia marah melihat keberanian Daud itu, dianggapnya lancang, ya, dianggapnya lancang dia. Kok berani-beraninya menantang, ya. Tetapi dia punya pengalaman yang luar biasa dalam saat dia menggembalakan. Dia pernah mengalahkan beruang yang besar, pernah mengalahkan singa, ya. Jadi dia tidak mengalami ketakutan. Dia tahu bahwa roh yang ada di dalam dirinya tadi, roh yang lebih besar. Karena apa? Kenapa dia memiliki roh yang nyala-nyala dan memiliki
mental positif dan roh yang bersatu. Karena hidupnya dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Daud itu suka memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Dia menciptakan lagu-lagu penyembahan, pujian buat Tuhan. Ya, itu menunjukkan bagaimana Daud begitu intim dengan Tuhan, ya. Nah, puji Tuhan, Bapak Saudara. Inilah salah satu contoh yang saya angkat dari kitab Perjanjian Lama, yaitu tentang Daud. Nah, saya juga memberikan satu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang pemuda. Ya, dia juga mau belajar, berusaha untuk berbisnis. Ya, dia dibantu oleh pamannya, disuruh menjual satu produk, diajarin cara memasarkannya. Dia harus pergi ke satu toko ke toko yang lain. Ya, mungkin baru satu kecamatan. Ya, diajarin, yuk kita tawarkan di toko-toko material. Karena itu barang-barang material, ya. Nah, memang dari 10 toko yang didatengin mungkin hanya satu yang mau. Dia sebagai supplier mau diisi barang dagangan, ya, dan dia juga mungkin nggak minta banyak. Dan ada juga yang mau nggak mau banyak-banyak, tapi dia nggak mau bayar cash, dia mau nerima barangnya dulu, ya. Ya nggak apa-apa, Bu Saudara, ini namanya juga bisnis, namanya tantangan di dalam usahanya. Jangan demikian langsung menjadi surut, menjadi mundur. Dan dia tiap hari diajak keliling oleh pamannya ini dalam rangka untuk melatih si anak ini, ya. Tetapi ternyata dia nggak punya mental yang positif, selalu berpikiran negatif, ya, yang dipikirkan, wah ternyata susah, ribet, melelahkan, nggak mungkin ini laku, nggak mungkin ini sesuai dengan yang diharapkan, ya. Belum mencapai apa-apa, belum berhasil, belum dia tahu hasilnya bagaimana, dia sudah mundur duluan, ya. Inilah akhirnya nggak berhasil, akhirnya gagal di dalam dia berbisnis tadi. Nah, disinilah dia nggak akan mengalami keberhasilan atau kesuksesan, nggak menang. Sudah dalam perjalanannya aja dia sudah merasa kalah. Ya, ada juga karena yang menolak, mentah-mentah nggak mau, nanti nggak laku dan sebagainya, Bapak Saudara. Penolakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap Anda itu bukan suatu kegagalan, melainkan suatu seni atau proses dalam menjalani kesuksesan. Jika punya mental positif, termasuk pantang menyerah tadi, akan memicu keberhasilan dalam hidup seseorang. Nah, yang ketiga, Bapak Saudaraku, yaitu berani menerima risiko. Ya, apa risikonya dalam kita ingin mencapai keberhasilan tadi? Ya, risikonya bisa aja mengalami kerugian, ya, ditolak, mengalami kerugian, dan juga mungkin gagal, terus tidak berani memanfaatkan atau menciptakan kesempatan, hanya menunggu. Mau berhasil nunggu aja, kalau diajak bisnis, kalau udah jelas bisnisnya bagus, baik di pasaran, saya baru ikut. Nah, itu namanya menunggu kesempatan. Kenapa tidak menciptakan satu kesempatan? Coba kalau ini tadi kurang berhasil, ciptakanlah satu kesempatan, ya. Ada contoh-contoh orang yang dalam berbisnis ingin mencapai satu kesuksesan itu. Kita menempatkan diri kita yang mana? Kita menunggu waktu, ya kan? Atau kita menciptakan, ya, menciptakan segala sesuatu itu
untuk mencapai keberhasilan, ya. Jadi kalau kita menciptakan kesempatan, itu artinya kita nggak membuang waktu dengan sia-sia, Bapak Saudara. Nah, misalnya sekarang ini misalnya lagi tren, beberapa waktu yang lalu ya, lagi trennya orang membuka usaha kopi, ya, kopi. Wah, itu saya rasa rakyat Indonesia itu semuanya menyukai kopi. Ada namanya kopi jiwa, kopi tuku, kopi kenangan, dan masih banyak lagi nama-nama yang membuat orang itu tertarik, ya, seperti minuman coklat atau apa, ada dikasih nama haus, ya, teguk dan sebagainya. Tujuannya apa itu sebetulnya? Untuk memancing minat seseorang, penasaran membeli dan menikmati. Kalau itu dinikmatinya enak, menggoda, dia akan balik lagi, ya, sampai menjadi viral. Bahkan saya pernah menyaksikan yang membeli itu sampai ngantri, ya, berjajar panjang hanya untuk mendapatkan itu, ya. Ya mungkin nggak bisa selamanya membuming gitu, ya, menjadi viral atau jadi terkenal terus-terusan rame. Namanya juga usaha. Bisa sekian waktu mungkin bisa. Nah, tapi orang yang punya usaha ini jangan langsung begitu sepi udah tutup, ya, nggak mau lagi. Nah, kita ciptakan sesuatu. Kita misalnya membuat jenis makanan apa dengan nama apa. Nah, nanti itu pasti kalau orang sudah tahu rasa, pasti akan dicari, ya. Demikian Bapak Ibu Saudaraku. Seperti orang yang menciptakan kesempitan dalam kesempitan, itu salah satu contoh adalah keberhasilan bukan dalam hal materi, ya, misalnya tentang produk, tetapi juga mungkin secara fisik, ingin sembuh. Gimana caranya? Ya, sudah berusaha kemana-mana, tabib, tapi nggak sembuh, ya. Terus akhirnya nyerah, putus asa. Nah, jangan sampai hal ini juga terjadi kepada jemaat Tuhan yang terkasih. Kita ambil contoh seperti, ya, orang yang sakit buta, ya, waktu itu di kolam Bethesda. Nanti bisa baca di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Ya. Jadi dia memanfaatkan kesempatan. Ketika dia tahu Tuhan Yesus lewat dan dia berteriak memanggil Tuhan Yesus. Sebagian murid Tuhan Yesus marah karena dia berteriak-teriak. Ya, tetapi dia tidak mempedulikan. Dia mau ambil momen itu, kesempatan itu untuk mendapatkan jamahan Tuhan. Ya. Dan akhirnya benar Bapak Saudara, setelah dia harus menceburkan dirinya di kolam itu, dia sembuh karena imannya. Ya, siapa yang menyembuhkan? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua pekerjaan, semua kegiatan, pelayanan pun itu sangat mengandung risiko. Ya, risikonya juga besar kadang. Dalam pelayanan juga tidak mudah orang mencapai sukses, ya, bisa khotbah di tempat-tempat yang megah, gereja-gereja besar, ya, ataupun bisa memiliki jemaat pengikut yang besar. Ya, harus disertai dengan satu perjuangan. Dan ketika orang dalam zona yang tidak nyaman tadi, gak boleh putus asa, harus tetap berjuang. Kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong, ya. Walaupun jemaatnya sedikit, kecil, gedungnya juga gak besar. Kalau kita setia memelihara jiwa-jiwa, Tuhan tuh yang melihat, bukan banyaknya, ya, banyaknya yang digembalakan, yang dilayani, tapi bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan
melalui jemaat itu. Kita pelihara supaya imannya bertumbuh dan kita persiapkan untuk jemaat itu bisa terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan kemudian mempersiapkan ketika mempelai surgawi datang menjemput kita. Jemaat Tuhan dijumpai tidak bercacat celah. Dia siap diangkat oleh Tuhan masuk di dalam pesta anak domba di rumah Bapa kita, surga yang mulia. Itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kemudian kita juga masih melihat contoh-contoh lain, yaitu tentang 12 pengintai yang diutus Musa untuk berjuang melihat keadaan kota Kanaan waktu itu, karena ingin merebut kota itu, ya, menjadi milik bangsa Israel. Ya, berperang untuk mengalahkan tentara-tentaranya. Ada di antara 12 pengintai itu yaitu Yosua dan Kaleb. Dia membawa kabar yang baik, bahkan membawa bukti otentik beberapa buah dan hasil bumi sebagai bukti bahwa mereka telah mengintai Kanaan. Ya, nanti bisa baca di dalam Bilangan 13 ayat 23 sampai 32, juga di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, ya. Sebaliknya Bapak Saudara, 10 pengintai itu, ya, yang lain membawa kabar buruk, ya, sehingga menimbulkan persungutan yang membawa pemberontakan umat Israel itu terhadap pemimpinnya, yaitu Musa dan Yosua. Nah, alhasil 10 pengintai yang membawa kabar buruk itu terkena tulah di hadapan Tuhan dan dia harus mati. Nah, itu Bapak Saudara. Jadi mari kita bersikap yang positif seperti Yosua dan Kaleb ini. Kita kalau melihat sesuatu sudah takut dulu, sudah gentar dengan apa yang di depan kita, ya akhirnya mengalami kekalahan. Tapi bersyukur masih ada orang-orang yang berpikiran positif, yang selalu mau maju, yang selalu menggapai satu kemenangan di dalam hidup, dalam perjalanan hidup, dalam perjuangannya, sehingga tidak mengalami kekalahan. Seorang kepala keluarga dalam tugasnya hari-hari, dia harus bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sementara dalam pekerjaan itu persaingannya begitu luar biasa. Ya, gak sedikit tantangan rintangan yang dihadapi. Tapi dia juga harus tetap harus maju, harus berjuang, harus bertahan. Karena dia memikirkan keluarganya. Kalau sedikit-sedikit dalam pekerjaan, tugas bertumpuk berat, ditekan seolah-olah oleh pimpinannya, dia mulai mundur, gak tahan, berhenti, gak kerja, apa jadinya? Keluarganya juga akhirnya terlantar, Bapak Saudara. Tapi mari Bapak-bapak, ya, kepala keluarga yang saat ini dalam perjuangan hidupmu mencapai sukses, mencapai keberhasilan, bertahan dan percayalah akan penyertaan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan, dan setiap tangan orang rajin itu pasti diberkati. Kalau kalian Bapak Ibu bertahan, terus berjuang, pasti ya lambat laun memperoleh satu keberhasilan. Dan jangan lupa andalkan Tuhan, menjadi kepala keluargamu, menjadi pemimpin di dalam hidupmu yang menuntun setiap langkah dalam perjuanganmu. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan bedakan kita anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, dan akhirnya kita akan menikmati hasil dari perjuangan kita. Apabila tadi kita tidak pantang menyerah, berani mengambil risiko, mempunyai mental yang positif, ya. Dan juga kita harus berani mencoba dan tidak takut bersaing. Bapak Saudara, mungkin ada seseorang sedang berjuang, memiliki salah satu contoh, ya, saya angkat contohnya selalu pedagang. Pedagang mempunyai
kios dengan jualan yang sama, ya. Di sini jual sembako, ya, berjejer, ya. Gak usah merasa takut bersaing. Jangan berpikir, wah dia tempatnya lebih lega, banyak, sementara saya ruangnya kecil, sedikit. Belum tentu, ya, kita yang kalah atau kita gak berhasil. Karena Tuhan itu memiliki berkat buat kita. Masing-masing sudah diatur berkatnya. Ya, sering kita dengar kata-kata orang yang seperti ini. Rezeki kita itu nggak tertukar. Maksudnya apa, Saudara? Bahwa setiap kita akan diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan kita dipenuhi. Yang penting andalkan Tuhan. Yang penting kita doa, berharap, dan Tuhan akan cukupkan. Ya, kita akan mengalami keberhasilan. Setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan juga akan berikan perkara-perkara yang besar. Bapak Saudara, ada contoh orang yang menjual kue, ya. Awal-awal dia membuat kue itu, dia beli bahan-bahan yang mahal, ya. Dia buat sekali, 2 kali, tidak berhasil, bantat, ya, pokoknya tidak jadi bagus. Tapi dia terus, mungkin kurang ini, dia kurang ini, adonannya seperti ini, sampai berkali-kali dia mencoba, dan pada suatu saat benar-benar berhasil dengan satu resep yang terbaru. Nah, akhirnya dia terapkan itu dan dia membuat, dia titipkan di toko-toko, dia juga buka warung sendiri, dan akhirnya itu kuenya itu disenangi oleh orang, menjadi laku. Banyak orang-orang jika ada acara pesan kue yang tadi dibuat oleh si penjual ini. Ini membuktikan apa, Bapak Saudara? Menunjukkan daya juang. Dia tidak putus asa. Dia terus mau berjuang. Dia mau terus berhasil. Ya, tidak putus asa, sehingga Tuhan memberkati lewat hasil yang dia upayakan, yang dia usahakan. Memang awal-awal itu bisa dia rugi, ya, karena dia membuang uang seolah-olah, ya, dari bahan-bahan yang tadi rusak, yang gak jadi. Tapi setelah dia berhasil, modalnya itu pasti kembali. Ya, demikian juga seorang Thomas Alva Edison, penemu listrik, dulunya juga berkali-kali mengalami kegagalan, tapi karena ketekunannya, ya, keuletannya, apa hasilnya, Bapak Saudara? Sekarang kita nikmati, kita semua nikmati, bukan rakyat Indonesia saja, bahkan mendunia. Dari hasil kerja, usaha, perjuangan dari seorang Thomas Alva Edison. Nah, kalau mungkin di mana-mana sekarang juga ada dibuka rumah makan, KFC, kesukaan anak-anak, ya, kesukaan semua orang, ya, karena enaknya. Itu dulu juga nggak semudah sekarang kita dapatkan. Ya, perjuangan dari pendirinya itu luar biasa. Dia juga mengalami kegagalan, tidak ada yang membeli, tapi setelah dia berjuang, berulang-ulang mencoba, akhirnya berhasil. Dan itu juga mendunia, bisa dinikmati oleh banyak orang. Dengan contoh-contoh seperti yang saya paparkan ini, Bapak Saudara, mari, jika saat ini Anda dalam menghadapi masa-masa sulit, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam perjuangan hidup, jangan kalah, jangan putus asa, jangan pantang menyerah, beranilah ambil resiko, dan juga harus punya mental positif. Saya pasti bisa, saya berhasil, kalau kamu bisa, saya juga bisa. Ya, ini persaingan yang
positif Bapak Saudara untuk satu keberhasilan ya. Kemudian firman Tuhan itu merupakan penyemangat di dalam hidup kita ya. Kita harus berpegang kepada firman-Nya. Jangan tinggalkan Tuhan dan firman-Nya jika mau hidupmu berhasil ya. Saya tutup dengan satu firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah. Bapak Saudara, dalam perjalanan kita mencapai kemenangan ke garis finish ya, dalam memperjuangkan iman kita, bagaimana supaya kita tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu juga banyak sekali hambatan tantangannya. Kemalasan, pekerjaan, kesibukan kadangkali menghambat kita untuk dekat kepada Tuhan ya, untuk mempertahankan imannya, iming-iming ya, hei kamu, daripada kamu susah hidupmu, sudah ikut saya, nggak usah ikut Yesus ya, tinggalkan saja, kamu pasti akan bahagia, sukses. Ini iming-imingnya. Tapi kalau kita tetap memandang kepada Kristus dan firman-Nya, Tuhan membela kita dan kemenangan ada di depan kita ya. Puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Pada kesempatan ini diberkati kita semua yang beriman sungguh-sungguh dan percaya Tuhan akan turut campur tangan dalam setiap persoalan, pergumulan, dan dalam kita ingin mencapai satu kemenangan dan kesuksesan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada kesempatan saat ini. Kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan saat ini Tuhan. Engkau membuka pikiran kami Tuhan mengenai bagaimana kami harus mengalami kehidupan yang berhasil, yang sukses dalam pengiringan kami pada Tuhan, dalam kami menjalani hidup. Karena kami tahu Tuhan, tidak sedikit tantangan, rintangan, ujian, pencobaan yang ada di depan kami. Jika kami tidak melekat kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kami akan mengalami kejatuhan, kami akan gampang putus asa, kami akan mengalami kesedihan dan patah semangat. Tapi terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami saat ini Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan. Kami mau hadapi hidup ini dengan pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus-Mu. Kami mau percayakan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan kami Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Mas Muria. Yes, maju terus.